Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ramadhatullah. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas mengenai landing page Coffee. Oke, kalau kita lihat kemarin kita udah sampai hampir selesai ya. Kita udah buat semua menunya di bagian menu utama sini. Selanjutnya kita akan buat ketika icon shop ini diklik, nanti bakal muncul seperti ini ya. Kalau kita lihat desainnya, nah bakal muncul bar seperti ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke text editornya. Kita di sini bisa kita tutup dulu di bagian mainnya. Oke, di sini kita bisa buat div kelas main 2. Oke. Selanjutnya kita styling dulu di bagian main 2-nya. Main 2. Kita buat posisinya absolute. Width-nya kita buat 375 ya. 375 pixel, height-nya kita buat 100 VH. Oke, sorry, posisinya kita rubah dulu, position fixed, biar dia selalu berada di layar nanti backgroundnya ini. Terus kita buat backgroundnya black seperti ini. Oke, selanjutnya coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, belum keluar ya. Coba kita lihat lagi. Di sini kita harus tambahin topnya, kita tambahin 0. Terus di bagian left untuk ke arah center itu kita bisa buat seperti ini. Left 50%, transform, translate, X min 50%. Oke, untuk di bagian pairnya, karena pairnya itu body, di bodinya kita buat posisinya relatif. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, udah masuk ya teman-teman. Oke, ini untuk Z indeksnya kita naikin. Kita buat Z indeksnya 93 kali. Oke, kita refresh. Sekarang backgroundnya kita agak buat sedikit transparan. Oke, seperti ini ya. Kita copy kode warnanya. Oke. Selanjutnya kita buat bagian barnya ya, bar sweeper yang dari bawah ke atas itu ya. Kita buat kelasnya dulu untuk pembungkusnya. Div class sweep bar. Oke. Selanjutnya kita styling dulu. Sweep bar. Kita buat backgroundnya itu warna putih. Height-nya kita buat sekitar 60%. Posisinya kita buat absolute. Setelah itu dia berada di bawah ya, bottom 0. Oke, coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, belum masuk. Coba kita lihat lagi di sini. Width-nya belum kita tambahin ya, width 100%. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, udah masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian sini dulu. Kita buat dulu border radius top left dan right nya ini kita buat border dulu. Border radius top left coba kita buat 15 pixel. Terus yang bagian right kita buat 15 pixel. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Cuman kayaknya kurang lekuk. Kita bisa tambahin aja 20. Oke, udah kurang lebih seperti ini ya. Sekarang coba kita rubah dulu di bagian body. Untuk background colornya coba kita buat black. Dan di main ini kita buat background color white. Sama di main 2 nya juga. Oke, udah ya, kalau di main 2 udah ya. Coba kita refresh. Oke, sekarang coba kita ganti warnanya. Biar putihnya kelihatan ya. Oke, segini ya cukup. Kita copy kode warnanya. Kita paste. Oke, selanjutnya kita buat yang di dalamnya ini ya, my card sama
ikonnya. Kalau kita lihat di sini font size-nya 13 pixel. Kita buat aja di sini H2 ya. Div bar div class deflex justify content space between aligned item center. Di dalamnya ada itu teks H1, my cart, terus ada image toggle 2. Oke, sekarang coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya. Kita tambahin padding di bagian swipe barnya, padding 20 pixel. Oke, terus swipe bar H1 kita buat font size nya. Oke, kita lihat dulu ya, 13 pixel ya, sorry H2 13 pixel, berarti di sini kita buat juga H2. Oke, coba kita reload. Oke, udah masuk ya. Selanjutnya di bawahnya kita bisa kasih HR. Oke, kita refresh. Oke, udah masuk ya HR nya. Selanjutnya kita buat image sini. Coba kita lihat dulu gambarnya di asset coffee. Kita bisa pakai 5.png, berarti kita bisa buat div class deflex justify space between aligned item center. Oke, terus di dalamnya lagi kita buat div class deflex. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita panggil image-nya. Oke, kita tambahin dulu aligned item center ya. Kita panggil image-nya asset 5.png. Oke. Setelah itu kita bisa buat seperti ini, div class flag column justify space around. Terus kita masukin H1 yang ini ya, espresso ini. Kita lihat lagi desainnya espresso. Teksnya itu 15, yang bawah 11, 15 sama 11. Espresso. Ini kita bisa buat H3. $3. $3. Terus di bawahnya kita bisa buat icon. Kita masukin image-nya. Aset bintang 3. Yang terakhir bintang 4. Coba kita lihat dulu hasilnya. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita tambahin MR2 untuk spacingnya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat dulu teksnya. Pakai 13 berarti dia pakai H2 ya. Jadi H2 X2. Oke. Di sini bisa kita tambahin kelas MR1. Oke, coba kita reload. Oke, jadi ya. Terus di bagian sini coba kita tambahin
kelas MY1. Oke, coba kita reload. Oke, udah jadi ya. Untuk espressonya kita coba tambahin, kita ganti ukuran fontnya, tadi kita belum ganti. H1, terus yang H3 juga ya, H3. Yang H1 tadi itu 15 kalau nggak salah ya, 15 sama 11. 15 sama 11. Oke, kita save, kita reload. Oke, udah masuk ya. Oke, selanjutnya bisa kita copy paste ke bawah sebanyak berapa kali ini? Coba kita buat 2 kali. Oke, sini kita copy paste, kita buat 2. Coba kita refresh. Oke, di sini berarti kita bisa tambahin MT2, MT4. Oke, 3, MT3 ya. Kita copy paste lagi ke bawah. Oke, jadi terus kita coba naikin di sininya, coba height-nya 70%. Nah, sekarang terakhir kita buat button checkout-nya ya. Kita bisa buat di sini. Coba kita tutup dulu bagian card-nya ini, di bagian sini. Oke, selanjutnya kita buat button kelas BTN Danger kalau nggak salah ya. Kita buat dia W-nya 100, terus text white, check out, font white bold. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, udah masuk ya, cuman kurang naik, kita tambahin MT2 coba. Oke, mungkin MT4. Kita bisa kasih di sini rounded. Oke, udah masuk ya. Sekarang kita buat seperti ini dulu. Pertama di bagian swipe barnya kita buat dia display none. Oke, terus di bagian main 2 nya juga kita buat display none. Oke, udah kembali ke awal ya. Sekarang kita buat ID di bagian button shop-nya. Nah, di sini ya, di icon shop kita tambahin ID. Kita tambahin ID shop. Oke, selanjutnya di bagian elemen yang tadi, di bagian main. Ini di bagian main 2. ID main 2. Oke, coba kita yang di bagian sini nggak usah ya. Kita cukup tampilin yang di sini aja, di main 2 yang di display none-nya. Coba kita refresh. Oke, aman ya. Selanjutnya kita coba, oh ya, di bagian buttonnya jangan lupa ditambahin ID juga. Di sini ya, toggle 2 nya ID toggle 2. Oke, sekarang kita masuk ke script bawah. Sini kita bisa deklarasiin lagi var main 2 sama dengan dokumen get element by ID. Pertama itu yang main 2 ya. Coba kita lihat lagi. Oke, main 2. Terus di bagian toggle 2 juga, toggler 2. Oke, coba kita lihat lagi di atas, toggle 2. Oke, di bagian icon shop coba kita lihat ID-nya. Icon shop.
ID icon shop. Oke, udah kita tambahin ID ya. Kita scroll ke bawah. Sini berarti kita bisa tambahin icon shop. Oke, kita bisa buat seperti ini. Selanjutnya kita buat function ya. Di sini kita copy paste saja, kita ganti namanya toggler 2 menjalankan function. Jadi di bagian main 2-nya itu di display none. Oke, terus di bagian kayaknya udah cukup kayaknya, gini aja kayaknya. Sekarang kita buat lagi. Oh sorry, ini display block ya seharusnya, block. Yang bagian kedua baru display none, tapi waktu diklik button shop, icon shop. Oke, coba kita jalanin, refresh. Kita pilih button icon shopnya. Oke, belum jalan ya, coba kita cek lagi icon shop. ID icon shop. Kita refresh. Oke, belum jalan, coba kita cek dulu ID icon shop. Nah yang ini ya, ID icon shop. Oke, coba kita cut dulu, kita copy di bagian buttonnya aja sini. Oke, icon shop ya, icon shop. Oke, ini udah benar ya, shop. Oh, berarti di sini kita display block. Waktu klik icon shop, displaynya ditampilin. Ketika diklik toggle-nya baru di none. Oke, sorry, kebalik ya. Oke, coba kita jalanin lagi. Nah, udah tampil ya. Jadi ketika kita klik lagi di sini, nah udah keluar. Sekarang coba di bagian toggler 2-nya. Toggle 2. Sini kita kasih kursor pointer, berarti kita bisa tambahin di sini pakai ID juga bisa ya kalau mau styling kayak gini. Oke, coba kita refresh, kita klik lagi di sini udah muncul, swipe bawahnya ini udah muncul, kita balikin lagi seperti ini. Oke, sekarang coba kita hilangin dulu border di bagian bodinya. Oh, di bagian mainnya ini. Oke, kita coba hapus, kita refresh. Nah, oke teman-teman, ini udah jadi ya. Oke, kalau diklik ini udah muncul, kita back, source-nya juga udah bisa di sini. Habis itu yang bagian ini juga udah bisa di scroll kanan. Setelah itu ketika diklik icon shop dia udah muncul. Oke. Coba kalau kita buat versi mobile kecilin. Nah, ini udah nggak ngaruh ya kalau mobile ya. Karena kita udah buat maksimal width-nya itu 375, jadi nggak bakal berpengaruh jika ukuran layarnya besar. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah mau standby nonton terus di channel Code@Home. Salam dari saya, Rahmat Diatullah, bye.